buat teman-teman relawan ataupun yang lainnya, dunia ini nggak kekurangan orang baik. Tapi kalau kamu tidak menemukan orang baik, maka jadilah salah satunya. Pemandangannya indah ya Ul. Indah banget hari ini, lumayan cerah juga hari ini. Ya, secerah masa depan kita. Amin. Asik. Amin. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di PMI Kebumen Podcast. Yeay, kali ini kita ongoing lagi di podcastnya PMI Kebumen. Dan saya hadirkan untuk bintang tamu yang pertama kalinya di pertengahan tahun ini, di 2025, dengan mas-mas yang ganteng. Jomblo atau enggak kita tanya lah. Kita sambut bintang tamu podcast kali ini dengan Mas Maulana Megantara. Asik. Merah merona guys. Merah merona. Iya. Biasanya yang merah menggoda. Nah, Ini merah kali ini biar tetap semangat. Asik. Semangat pagi gitu. Ya, semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Asik. Luar biasa sekali bintang tamu kali ini. Mas Maulana Megantara, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Semoga kita tetap sehat selalu, bahagia selalu. Asik. Kata kuncinya bahagia selalu guys. Mas Maul, saya dengar kemarin belakangan Mas Maul menjadi ketua KSR unit. Gimana nih? Menjadi ketua KSR unit markas PMI Kabupaten Kebumen gitu ya? Iya. Karena sudah sertijab kemarin serah terima jabatan dengan KSR lama, dan yang sekarang ketua unit KSR barunya adalah Mas Maulana Megantara. Gimana perasaanmu, Bro? Perasaan ya tentunya bangga, senang juga. Bertambah tanggung jawabnya pasti bertambah begitu. Pundaknya kuat ini. Insya Allah harus tetap kuat ya, kalau pundak laki-laki dong. Tetap kuat. Ini ngomong-ngomong KSR itu Kops Sukarela ya? Iya, jadi KSR itu Kops Sukarela, jadi itu tempatnya buat relawan khususnya di PMI itu. Khususnya di PMI gitu. Iya, betul. Relawan, ada klasifikasi khusus gitu, relawan yang kayak gimana sih di KSR gitu? Kalau untuk KSR itu kan Kops Sukarela ya, jadi kita ada kayak semacam bisa dibilang klasifikasinya juga kayak dari umur, terus yang utama itu pasti dari umur ya, tapi di sisi lain juga kayak kita ada KSR yang di perti atau di perguruan tinggi seperti itu. Terus kalau untuk KSR sendiri itu kalau bicara terkait umur, sebetulnya relawan itu kan tidak terpatok dengan usia ya Kak. Iya. Tapi kalau di PMI sendiri itu ketika umur 17 tahun sampai 35 tahun itu masuknya di KSR. Tapi kalau sudah 35 tahun ke atas itu bisa masuk di TSR atau tenaga sukarela seperti itu. Jadi yang membedakan hanya range usia dari 17 sampai 35. Betul. Masuk Terus, dong gue. masuk. Terus juga kayak kalau KSR kebanyakan yang masih sekolah di tingkat lanjut ya Kak. Tapi kalau untuk TSR itu yang sudah punya profesi atau keahlian seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum punya ahli tapi pengen join aja, bisa dong. Bisa banget buat join di relawan di PMI, masuk ke KSR. Cowok cewek boleh kan ya? Boleh banget, cowok cewek boleh. Baik, nah Mas Maul kan menjadi ketua unit markas PMI Kabupaten Kebumen, ketua KSR unit markas gitu ya. Di tahun 2025 ini gitu kan. Awalnya gimana sih kok bisa jadi kepilih gitu? Apakah kemarin ada pemilu dulu tuh di ketua KSR gitu, kok tiba-tiba sekarang menjadi ketua gitu kan? Yang gimana jelas tuh historinya? Yang jelas nggak pakai serangan fajar ya. Nggak pakai serangan fajar. Iya kan, tembak dor gitu mau lo gitu kan. Gimana jadi, tuh ceritanya? Kemarin kita itu ada pemilihan secara langsung ya. Jadi semua anggota kita kayak pemilihan langsung di situ, pemilihan langsung yang dipilih siapa, terus nantinya apakah mampu atau bisa itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing lah. Kebetulan dari teman-teman yang hadir memilih saya untuk dipercaya sebagai ketua KSR begitu. Jadi ada tahapannya pemilihan kayak pemilu gitu ya? Ada tahapannya, gitu ya? Ya, voting gitu kan? Ya, voting kayak gitu. Suara terbanyak jatuh kepada dirimu. Ya, kebetulan suara terbanyak
jatuh ke saya gitu. Nggak buburan kan ya? Alhamdulillah enggak, aman. Kalau terkait kuburan aman. Atau tuh berjanji nih, janji untuk Enggak. berbuat baik, untuk Ya, kebaikan pasti kalau dong ya. janji untuk kebaikan insya Allah pasti kita selalu usaha. Itu Mas Maul nih ya kan menjadi ketua KSR unit markas gitu. Sebenarnya tugas atau tanggung jawab sebagai ketua tuh apa sih gitu? Kenapa harus mesti ada ketua? Ketua tanggung jawabnya apa gitu? Gitu. Ya. Itu pertanyaan yang mungkin teman-teman ditanyakan gitu, banyak yang nanya gitu. Sebenarnya apa? Boleh dijawab. Jadi untuk tugas ataupun tanggung jawab ketua sebetulnya sama ya kayak di tempat-tempat lain. Tapi kalau di PMI itu kayak semacam lebih terfokus di kegiatan yang dilakukan PMI. Contohnya buat mobilisasi relawan, terus ada juga buat mengawasi kegiatan KSR, terus kemudian kayak memberikan bukan memberikan perlindungan sih, tapi lebih ke Mengayomi gitu kali ya. ya bisa dibilang mengayomi khususnya relawan-relawan PMI. Tapi di sisi lain juga saya pasti diawasi juga dari staf, dari pengurus, utamanya pengurus PMI ya, itu pasti. Yang jelas ketua bukan hanya sebagai pemikir tapi juga sebagai penggerak anggotanya. Iya, kepala ya Pak. Ya, kepala. Barat kakak tuh kamu kepala keluarganya gitu Ya, seperti itu. Tapi kalau prinsip saya tugas kita sebagai relawan bukan hanya di kepala, tapi kita jalan bareng-bareng karena kita itu satu tubuh. Jadi saya tetap menerima masukan, terus pemikiran-pemikiran lain dari anggota-anggota saya, dari teman-teman kepengurusan saya seperti itu. Kepengurusan sekarang berapa orang Mas Maul? Kalau kepengurusan sekarang itu ada saya sendiri sebagai ketua atau komandan, terus ada wakil, ada sekretaris 2, ada bendahara 2, kemudian ada seksi-seksi yang lain. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 8. Yang kemarin udah dilantik tuh ya sama pengurus kita. 8 orang bisa jalan bareng dipastikan di tahun ini untuk proker-prokernya gitu Pak? Ya, jadi memang untuk proker KSR di tahun ini yang pertama itu kayak kita menyatukan pemikiran dulu, apa sih fungsi dan tugas kita, terus cara berjalannya itu gimana, gitu. Biar kita satu pemikiran, satu jalan. Biar kalau kita satu pemikiran, satu jalan itu kan kita jalannya enak. Biar nggak ada pemikiran yang enggak. Iya. Satu persepsi dulu lah satu persepsi gitu. Dulu, kita satu persepsi dulu. Betul. Terus kalau proker yang lain nggak jauh-jauh dari kegiatan kayak yang di PMI, karena kita relawan lebih ke kemanusiaannya. Jadi itu nantinya kita ada kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk sosial seperti itu. Terus di awal kepengurusan yang ini kami lebih utamanya ke perapian administrasi dulu. Jadi administrasi dalam hal ini itu kayak data-data relawan yang mungkin selama ini sedang pasif, terus relawan-relawan yang mungkin dari unit lain yang sudah bisa mutasi ke markas siapa, terus klasifikasi kayak tadi yang terkait umur yang sudah bisa ke TSR siapa, itu kita nanti kita rapikan lagi lah, di inventaris ya, termasuk kayak barang inventaris punya KSR kita kan juga punya, yaitu nanti barangnya apa aja yang ada, terus ada berapa jumlahnya itu kita inventarisir seperti itu.
Itu dari berbenah dari sisi internal Itu dari internal, unit ya. dulu gitu Iya, ya. dari Kalau unit dulu. dari misal rancangan kegiatan ada gebrakan nggak di tahun 2025 gitu? Nah, kalau Nah, ada terkait nggak nih? gebrakan pasti ada ya, pasti ada. Tapi Ya. kalau kita sampaikan sekarang nanti nggak jadi gebrakan Nggak jadi dong, ya digebrak gitu ya. nggak jadi digebrak Tok-tok dong. deh, Ya, ketuk dulu nih akan ada apa nih misalkan ya, mungkin di KSR unit gitu atau mau hmm, menggandeng semua perti gitu. Kira-kira ada tentunya, apa nih? ya, jadi tentunya kalau kegiatan pastinya kita tetap menggandeng seluruh unitnya, Ya. karena di PM itu kan ada unit Perti, Markas itu kan kita masih menjadi relawan PMI, jadi kita masih setara. Tentunya dari kita tetap kita gandeng. Terus untuk kegiatan-kegiatan mungkin kayak ada kegiatan sosial atau bakti lingkungan, itu kita punya keinginan mungkin di kedepannya kayak bersih pantai, terus nanti kita kerja sama Sibat kayak gitu. Terus ya terkait kegiatan setiap bulannya nanti kita juga ada uh, fast volunteer ya, jadi buat anggota KSR nanti setiap bulan itu kita ada latihan bareng, meskipun itu sudah sering dilaksanakan tapi kita tetap mengasah itu biar kedepannya bisa lebih baik lagi, biar kita bisa apa ya, lebih Upgrade gitu lah ya Skill. upgrading skill. Terus ada latihan gabungan semua unit. Kalau latihan gabungan semua unit itu pasti selalu dilaksanakan. Jadi nanti kita itu latihan, semisal kayak kemarin sudah latihan gabungan di UPB, besok jatahnya di mana lagi, kemungkinan Mobile gitu. ya mobiling kayak gitu. Kemungkinan ini ada setelah kemarin UPB terus ke markas, ke unit markas. Terus juga ada juga kayak yang tadi bulanan itu udah ya. Terus kegiatan yang lain mungkin uh, kayak kita melakukan pelatihan yang sifatnya bisa untuk umum, jadi kayak apa ya, semacam bisa dibilang sosialisasi ya, sosialisasi juga ke masyarakat terkait mungkin nanti kebencanaan ataupun yang lain kayak gitu. Mungkin kayak model KSR ongoing SPAB ke masyarakat Ya, gitu bisa ya. seperti itu. Jadi gerakin anak-anak KSR nih untuk ngenalin ke masyarakat gitu. Iya, jadi biar tahu apa sih PMI itu, terus bagaimana sih PMI itu, terus kayak semacam juga biar masyarakat itu sadar, mungkin khususnya untuk kebencanaan. Terus juga kayak masyarakat tahu PMI ini loh seperti ini loh kegiatannya seperti ini. Biar yang belum kenal jadi kenal, yang udah kenal Tambah lebih kenal. Ya. Iya benar sih. Tambah lebih kenal. Cukup ini ya, cukup kayak menarik nih, Kim. Soalnya memang banyak gitu. Mungkin ada teman-teman orang-orang awam yang belum mengenal kita gitu. Iya. Jadi menurutku relawan-relawan KSR gini bisa nih jadi sayap-sayap kita untuk terbang di mana tempat gitu. Betul, Ya, sangat bisa. Di sisi lain proker yang tadi tentunya kita juga masih punya proker-proker yang lain yang memang masih banyak deh. Sengaja tidak kita publikasikan biar itu menjadi gebrakan. Wah, oh ya, ada gebrakan yang baru dari KSR. Soalnya yang kemarin sudah berkegiatan pun juga banyak ya teman-teman KSR yang sudah dilakukan gitu. Ya, jadi untuk kegiatan yang sebelumnya memang sudah banyak. Tentunya kita mungkin sedikit mengambil kegiatan yang kemarin yang masih sangat yang tentunya yang bermanfaat buat masyarakat. Terus di sisi lain kita di kepengurusan yang sekarang juga menambah kegiatan biar ada apa ya, lebih gregetnya gitu, biar ada lebih gregetnya. Tapi kamu melihat teman-teman KSR sekarang kan kebanyakan Gen Z ya, kebanyakan mereka tuh pada kuliah gitu ya, lagi mungkin hampir kerja akhir atau baru masuk gitu kan, kebanyakan Gen Z gitu ya. Kamu melihat nggak semangat teman-teman relawan di sana gitu untuk mendukung programmu ini? Jadi untuk terkait itu saya yakin teman-teman yang di luar sana baik yang markas maupun yang Perti
dengan hal itu pastinya mendukung, karena saya yakin teman-teman yang sudah gabung di relawan mereka juga punya rasa yang sama, yaitu kebaikan buat sesama. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentunya itu kan kembali lagi buat masyarakat. Jadi apa ya, kegiatan yang dilakukan KSR selagi itu tidak menjadi beban ataupun apa ya, problematik buat semua orang, pasti mereka mendukung. Karena prinsip kita itu yang penting kembali buat masyarakat. Jadi kegiatan sosial, kegiatan lain itu kan buat masyarakat, bukan buat diri kita, karena kita sebagai relawan. Seperti itu. Menurut pandangannya Mas Maul ya gitu, teman-teman relawan tuh kan bener-bener hatinya yang menurutku beda dari orang-orang biasa gitu ya. Hati ikhlas tulusnya mereka tuh menurutku beda. Gak usah diragukan lagi lah, seorang relawan tuh jangan ditanya tulusnya, jangan ditanya ikhlasnya gitu ya, soal hati gitu ya. Nah, gimana sih memupuk rasa itu ke semua teman-teman gitu? Kalau ada misalkan ada jenazah nih yang perlu dievakuasi gitu, gimana cara memupuk mereka rasa-rasa pada ayo pelayanan, ayo berangkat gitu. Nah, gimana caramu gitu sebagai komandan? Jadi kembali lagi, kalau itu kan lebih ke perasaan masing-masing. Tapi kalau saya bilang ke teman-teman, apapun yang kita lakukan hari ini itu sebagai tabungan kita di masa depan. Jadi kegiatan yang kita lakukan sekarang itu bukan semata-mata kita mencari uang atau apapun apa, tapi lebih ke tabungan kita di masa depan. Karena kalau bicara terkait uang, ya kita sebagai relawan nggak ada apa ya, nominal bayarannya itu nggak ada gaji, nggak ada gaji, nggak ada gaji, nggak ada uang amplop kayak gitu-gitu, nggak ada ya, betul. Memang benar-benar kita ikhlas tulus dari hati. Karena ya kalau kita bicara gaji, kalau orang yang berpikirnya hanya material atau uang itu, ya pasti lebih memilih bekerja. Kayak saya pun juga bekerja, tapi saya tetap apa ya, punya rasa kalau aku nggak melakukan di sini, mungkin kalau sodakoh atau apa kelihatannya berat, tapi paling nggak kita bisa sodakoh waktu, bisa sodakoh tenaga, kayak gitu. Bener ya, soalnya nggak semua orang kayak gitu sih ya. Bener gitu. Cuman kalau sekarang melihat anak-anak Gen Z kok pada ya Allah tulusnya, ikhlasnya gitu ya. Aku aja kadang kalau di lapangan kan bareng-bareng teman relawan ya. Bahkan kadang yang berani mendekat ke jenazah itu teman-teman relawan gitu ya. Aku mau tahu dari jauh gitu dan kayak wah, relawan bener-bener emang udah nggak diragukan lagi gitu. Ya apa ya, itu sebagai bentuk kesadaran, sebagai bentuk rasa kemanusiaan, karena kita juga punya 7 prinsip di PMI, itu punya 7 prinsip yang dimana kita harus melakukan itu. Sebagai manusia itu kan kita nggak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Jadi kegiatan yang dilakukan sekarang, saya yakin buat teman-teman yang lain, buat teman-teman relawan khususnya, itu mereka punya rasa yang lebih dari itu, karena sudah mau meluangkan waktunya, mau meluangkan tenaganya, mau meluangkan pemikirannya, biar bagaimana itu PMI bisa berkembang lebih baik lagi, biar bisa lebih apa ya, lebih mengudara lagi tentunya. Jadi kegiatan yang dilakukan sama teman-teman relawan itu insya Allah menjadi berkah, menjadilah ladang pahala yang baik buat semuanya. Bener bro, bener itu. Mas Paul, dari gabung relawan kamu udah berapa tahun? Dari gabung relawan dulu itu aku di tahun 2023 kalau nggak salah, 2022 atau 2023 kalau nggak salah. Tapi waktu itu aku masuknya ke TSR dulu sebagai driver, karena waktu itu ya karena gitu ya. Karena dulu lihat di Instagramnya PMI dibuka apa ya,
dibuka buat relawan driver Ya, buat di betul. PMI. Iya, aku yang bikin tuh Ya. aku. Dibaca dong sama kamu ya. Iya dibaca. Pas lagi buka IG kok ada ini rekrutmen relawan buat driver, gabung mulai dari situ alhamdulillah sampai sekarang. Dulu ya masuknya di TSR karena waktu itu sebagai driver, karena itu kan sudah apa ya, punya keahlian. Betul. Tapi jalannya waktu karena terkait aturan atau klasifikasi terkait usia, Iya. akhirnya didiklatlah masuk di KSR. Jadi buat teman-teman mungkin yang nantinya mau gabung di PMI, menjadi relawan PMI, itu sebelum gabung nanti kita itu kalau di TSR ada orientasi, kalau di KSR ada diklatsar. Seperti itu. Jadi udah hampir 3 tahun ini ya jadi relawan. Iya, hampir 3 tahun. Ada nggak hal yang paling kamu menyentuh selama kamu bertugas di lapangan gitu? Atau bahkan kamu mengeluarkan air mata gitu, kayak dek gitu di hati, pernah nggak ngalamin kejadian yang paling menyentuh? Kalau kejadian itu ada ya, saya pernah pelayanan buat antar pasien. Pasien itu masih kecil, umur sekitar 3 tahun lah. Balita. 6 tahun, 6 tahun, sekitar 6, iya sekitar 6 tahun. Tapi mohon maaf itu sakit tumor kalau nggak salah. Jadi memang sudah yang benar-benar mohon maaf parah. Itu waktu datang sampai lokasi rumahnya pasien itu langsung di sini tuh langsung pengen nangis karena melihat kondisi pasien yang seperti itu. Bahkan sampai di mobil sudah nggak bisa ngomong ataupun keluar kata-kata yang lain, bahkan untuk tanya ke keluarga pasien itu sudah di hati itu sudah nggak sampai. Itu di mobil benar-benar duduk, kaki udah gemeter, sampai nahan air mata itu apa ya, kalau bahasa sini kalau orang ngomong wis merambang. Anak uang bisa nangis, bisa keluar air mata gitu ya. Jadi memang benar-benar ya Tuhan Allah itu lebih sayang ke adiknya. Kita bawa ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit di Kebumen itu sampai nggak sanggup, terus akhirnya dirujuk ke Margono. Kalau nggak salah waktu itu Margono. Tapi sampai Margono juga. Enggak, kalau waktu itu kita cuma bawa sampai ke rumah sakit yang ada di Kebumen. Setelah itu? Ya, terus selang beberapa hari dapat kabar bahwa adiknya itu udah dipanggil sama Allah. Jadi ya benar-benar waktu di jalan itu ngebayangin kondisinya si adiknya itu, si pasien itu memang belum tentu kalau aku di posisi itu masih kuat seperti adiknya. Jadi memang benar-benar ya di jalan benar-benar nahan air mata mau keluar. Sedih ya. Ya benar-benar. Apalagi ibunya, apalagi bapaknya yang udah ngurus anaknya ini gitu ya. Kuat, mereka tegar gitu. Kita aja yang melihat tuh udah nggak kuat. Enggak, benar-benar nggak kuat waktu itu. Begitu kamu melihat kabar adiknya itu nggak ada, kamu melihat kabar, mendengar kabar dari mana? Dihubungin keluarga atau? Ya waktu itu ya dihubungin keluarga karena kebetulan waktu itu kalau nggak salah itu masih tetangganya Mas Jamal. Dapat kabar itu ya sedih, pasti tentunya sedih karena apa ya, itu yang adik masih kecil baru usia 6 tahun. Karena waktu itu juga saya kebetulan keingat adik sepupu yang di Jawa Barat, karena dulu adik sepupu saya juga kena kanker darah sampai badannya kecil ya. Jadinya ya benar-benar sedih lah. Flashback juga sih. Flashback juga. Tapi di lapangan sering menjumpai hal-hal yang kayak gitu nggak sih, yang kayak bikin berai air mata, kayak dapat akhirnya aku bersyukur ya sampai hari ini masih diberi kesempatan buat nolong orang gitu. Tentunya hal itu banyak sekali pembelajaran, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari kegiatan ataupun pelayanan yang kita berikan. Tentunya rasa syukur itu pasti
selalu ada, Iya. bersyukur. Oh iya, ternyata saya masih diberi sehat, saya masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan untuk memberikan pelayanan buat yang lain, seperti itu. Kalau ya bicara hal senang sedihnya, tentunya kalau di sini banyak sekali ya, bahkan dari teman-teman yang lain pasti juga punya punya cerita masing-masing, gitu iya, ya. punya cerita masing-masing. Benar, banyak kegiatan yang di lapangan yang bikin kita tuh deg gitu ya. Ya, banyak sekali. Biasanya kalau yang senang itu yang ditunggu-tunggu sama teman-teman relawan yang lain itu, Iya, ngapain tuh, ngapain? itu biasanya kayak kalau kita lagi ada permintaan PP di event atau di acara kayak di konser iya, atau iya. itu Kita biasanya bantu teman-teman pertolongan itu pertama di ya sana gitu ya. Senangnya kenapa emang? ya di sisi lain kita bertugas, terus di sisi lain kayak kalau pas event musik atau konser itu kita bisa masuk ke lokasi konser gratis ya. Sekalian nonton. Sekalian ya. nonton kayak Besok gitu. ada kebumen pesnya ya. Nah, ya itu Iya, iya. biasanya teman-teman sudah mulai pada meluangkan waktunya Iya, iya, iya. supaya mungkin pas ke Jatah ya kan lumayan. Iya, iya, benar, Nonton ya. konser gratis, sekalian kita memberikan pelayanan Pelayanan kepada gitu. masyarakat kayak gitu. Jadi Ya. senangnya double. Iya, senangnya double. Senangnya double. Siap-siap. Pokoknya apapun itu yang ada di lapangan terus tebar kebaikan ya kita. Betul Boleh sekali. terakhir untuk kasih quotes buat Mas Maul, buat teman-teman relawan yang sejawat ataupun buat masyarakat atau buat lainnya untuk kemanusiaan ini. Silakan. Mas Maul. Jadi buat teman-teman relawan ataupun yang lainnya, dunia ini nggak kekurangan orang baik. Tapi kalau kamu tidak menemukan orang baik, maka jadilah salah satunya. Begitu. Nikos dari teman sejawat yang benar-benar hatinya tulus dan ikhlas, sukarelawan PMI Kabupaten Kebumen, beliau Mas Maulana Megantara. Demikian guys, podcast kali ini yang mengupas banyak cerita. Beliau menjadi sekarang diamanahkan untuk Ketua KSR Unit Markas PMI Kabupaten Kebumen. Semoga dengan langkahnya bersama teman-teman lainnya untuk terus mengabdikan diri kemanusiaan selama semampunya dan sekuatnya, dikasih kesempatan sampai kapanpun untuk berbuat baik. Terima kasih Mas Maul atas Terima waktunya. kasih, Kak. Dunia ini luas Mas Maul. Sangat Marilah luas. kita jadi orang yang baik gitu ya. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kamera. Cut. 30 menit.